Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yajibu ala man aftara qada'u shaumin wajibin min ramadhana wa ghairihi liqaulihi ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Wajibu dan wajib alaman atas orang aftara yang membatalkan puasa, wajib qada'u shaumin mengqadai atau membayar hutang puasa wajibin yang wajib min Ramadhana dari bulan Ramadan wa ghairihi dan selain bulan Ramadan, selain wajibnya bulan Ramadan. Bisa wajib karena nazar, bisa wajib karena kafaroh. Liqauli ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala yang berbunyi faman kana minkum maridhan ila akhirih. Faman, maka barang siapa, kana yang ada, minkum di antara kamu, maridhan adalah sakit, au ala safarin atau atas perjalanan, fa'iddatun maka wajib atasnya hitungan min ayyamin ukhar dari hari-hari di bulan yang lain. Wa takdiru fa'aftara fa'alaihi iddatun. Wa takdiru adapun yang dikira-kirakan, yang ditakdirkan di dalam ayat ini, fa'aftara fa'alaihi iddatun, maka dia berbuka, fa'alaihi maka wajib atasnya iddatun beberapa bilangan min ayyamin ukhar dari hari-hari selain di bulan Ramadan. Jadi barang siapa di antara kamu itu sakit atau dalam perjalanan, kemudian berbuka atau membatalkan puasanya, maka dia wajib menggantikan puasa di hari-hari selain Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu itmamu qada'in wajibin walau musi'an syara'a fihi. Wajibu dan wajib itmamu qada'in menyempurnakan qada', wajibin yang wajib, walau musi'an sekalipun waktunya longgar atau waktunya cukup untuk melakukan qada di hari-hari yang lain. Syara'a fihi, yang telah
dia lakukan, yang telah dia lakukan. Ini bisa dibaca syara'a fihi atau syuri'a fihi. Yang telah dijalani apa fihi qada itu. Yang telah dia jalani umpamanya fihi di dalam qada itu. Jadi ketika kita melakukan puasa qadha yang wajib, ini kita wajib menyempurnakannya sampai rampung. Sekalipun ya, mestinya kalau dibatalkan kita masih punya kesempatan di hari yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Liqaulihi ta'ala wala tubtilu a'malakum. Karena ada firman Allah Ta'ala yang berbunyi wala tubtilu a'malakum, dan jangan kamu sekalian membatalkan amalan-amalan pekerjaan-pekerjaan kamu. Jadi ketika kita itu sudah melakukan ibadah atau amalan ibadah, maka harus dituntaskan sampai rampung. Tidak boleh putus di tengah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajibu itmamu tatawu'in ghaira hajjin wa umrata illa bin nadri. Wala yajibu, dan tidak wajib menyempurnakan pekerjaan atau amalan tatawu, amalan sunnah, ghaira hajjin wa umrata, selain ibadah haji dan umroh yang sunnah. Jadi kita itu tidak wajib menyempurnakan hal-hal yang sunnah. Artinya apa? Artinya kita boleh membatalkan di tengah jalan, kecuali ibadah haji dan umroh yang sunnah, sekalipun yang sunnah ya, kecuali ibadah haji dan ibadah umroh itu tidak boleh dibatalkan di tengah jalan, sekalipun ibadah haji dan umroh sunnah. Kalau ibadah haji yang wajib atau umroh yang wajib itu sudah barang tentu harus disempurnakan. Jadi ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah itu kita bisa batalkan di tengah jalan. Artinya tidak wajib ya, tidak wajib menyempurnakan ibadah-ibadah sunnah ya sampai rampung, kecuali ibadah haji dan umroh. Illa bin nadri, kecuali karena uzur, karena nazar, kecuali karena nazar ya, kecuali karena nazar. Seperti saya berpuasa sunnah hari Kamis, itu kan puasa sunnah. Pada hukum dasarnya itu bisa kita batalkan, kita gagalkan, tidak saya sempurnakan hingga waktu maghrib tiba. Itu boleh, tidak wajib. Tapi karena saya itu puasanya hari Kamis, setelah saya jalani ya
berpuasa, kemudian pagi-pagi saya niatkan, saya ini bernadar, puasa saya ini harus saya sempurnakan hingga rampung, hingga selesai. Karena puasa saya hari Kamis yang sunnah itu sudah saya nadari harus sampai rampung, maka hukumnya tidak boleh kalau kemudian saya membatalkan puasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wala itmamu fardhi kifayatin kata'allumi ilmin syar'iyyin ghairi ainiyin illan nusuka wa salatal janazati wal jihada fayajibu itmamuha bisyuru'i fiha. Bismillahirrahmanirrahim. Wala itmamu fardhi kifayatin, dan tidak wajib menyempurnakan pekerjaan fardu kifayah seperti kata alumi ilmin syar'iyyin, seperti belajar ilmu syara', ghairi ainiyin, yang selain aini, yang selain aini. Jadi ilmu syara' ini ada yang sifatnya kifayah, ya, ada yang sifatnya ainiyah, fardu ain, ya, yang bersifat ain. Illan nusuka, kecuali ilmu syara' yang berhubungan dengan ibadah. Wa salatal janazati, dan salat jenazah. Illan nusuka, kecuali ibadah. Wa salatal janazati, dan salat jenazah. Wal jihada, dan jihad. Fayajibu, maka wajib, itmamuha, menyempurnakan fardu kifayah yang berupa salat jenazah dan jihad, bisyuru'i fiha, dengan sebab telah memulai melakukan fiha, di dalam fardu kifayah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fardu kifayah, ya, ketika kita melakukan fardu kifayah itu kita tidak wajib menyempurnakan hingga selesai. Artinya kita boleh membatalkan di tengah jalan. Seperti ketika kita belajar tentang ilmu syar'i yang sifatnya kifayah, itu boleh kita tinggalkan, kita batalkan, itu boleh. Nah, fardu kifayah itu semuanya bisa dibatalkan, tidak diselesaikan sampai rampung. Illa nusuka, kecuali ibadah, ya, hal-hal ibadah. Wa salatal janazati, dan salat jenazah. Salat jenazah sekalipun fardu kifayah kita harus selesaikan, ya.
kita harus selesaikan sampai rampung. Demikian juga jihad. Jihad ini fardu kifayah. Itu harus kita selesaikan sampai rampung, sampai tuntas. Yang demikian itu manakala kita sudah memulainya. Ya, manakala kita sudah memulainya. Seperti kita umpama sholat jenazah, sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu harus selesai sampai tuntas. Nah, kalau kita belum memulainya, ya, belum melaksanakannya, ya tidak apa-apa, kita batalkan, kita urungkan. Kita belum bismillah takbiratul ihram, ya, kemudian kita urungkan, kita batalkan, tidak apa-apa. Itu namanya membatalkan, mengurungkan, ya, menggagalkan sebelum mulai. Lah yang dibicarakan ini adalah yang dibicarakan wajib menyempurnakan itu kalau sudah mulai, kalau sudah kita berada di tengah pelaksanaan. Wakila yahrumu qat'u fardil kifayati mutlaqon kal aini. Wakila, dan dikatakan yahrumu haram qat'u fardil kifayati, memutus atau membatalkan pelaksanaan fardu kifayah mutlakon, secara mutlak, kal aini, seperti fardu ain. Menurut pendapat yang lain, ya, jadi status memotong atau membatalkan pelaksanaan fardu kifayah itu seperti hukumnya seperti memutus atau membatalkan pelaksanaan fardu ain. Artinya apa? Artinya haram. Wa innama lam yahrum qat'ul ilmi li'annahu laisa khoslatan wahidatan. Hanya saja tidak diharamkan memutus belajar ilmu, li'annahu laisa khoslatan wahidatan, karena ilmu ini, karena belajar ilmu ini tidak serta sekali, tidak sekali saja kesempatannya, tapi masih punya kesempatan yang waktu lain. Wa yajibu imsakun fihi ay fi ramadhana la fi ghairihi ala muta'amidil fitri wa huwal muradu biqauli in aftara bi ghairi udhrin wa ala man lam yubayyitin niyata fihi. Wa yajibu, dan wajib, imsakun, menghentikan, mencegah, fihi, di dalam puasa Ramadan, ay fi Ramadhana, artinya di dalam bulan Ramadan, la fi ghairihi, tidak di dalam selain Ramadan, ala muta'ammidil fitri, atas orang yang sengaja membatalkan puasa. Jadi orang yang membatalkan puasanya di bulan Ramadan dengan sengaja, maka dia tidak boleh makan dan minum, seperti halnya orang yang sedang berpuasa. Ini hukuman ini, ya, hukuman. Jadi sekali lagi, bahwa orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia membatalkan dengan sengaja,
maka dia harus mengendalikan, mencegah dari hal-hal yang membatalkan, ya. Artinya sekalipun puasanya sudah batal, tapi dia berkewajiban untuk meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Sehingga seperti halnya dia sedang melakukan puasa. Wal muradu biqaulihi wa huwa al muradu biqaulihi in aftara bi ghairi uzrin. Wa huwa adapun ungkapan ini al muradu adalah yang dikehendaki biqaulihi dengan ucapan, dengan perkataan musannif di dalam matannya, in aftara bi ghairi udhrin, jika dia berbuka atau membatalkan puasanya itu bi ghairi udhrin, dengan tanpa uzur. Wa ala man lam yubayyitin niyata fihi, dan atas orang yang tidak melakukan niatnya di malam hari. Jadi orang yang sengaja membatalkan puasa tanpa adanya uzur, ya, maka dia harus mencegah dirinya untuk tidak makan dan minum, dan tidak melakukan juga hal-hal yang membatalkan puasa yang lain. Demikian ini berlaku juga atas orang yang tidak niat puasa di malam harinya. Misal saya ini berpuasa, kemudian tiba-tiba tanpa uzur saya batalkan puasa saya. Setelah saya batalkan, ini saya berkewajiban, saya wajib mencegah perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, ya, selanjutnya ini, ya, sampai waktu maghrib tiba. Demikian juga kalau saya tadi malam tidak berniat puasa, ya, kemudian pagi hari seharian penuh saya tidak boleh makan dan minum, dan tidak boleh pula melakukan hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Au bighalatin atau sebab salah, atau sebab salah. Kaman tasahharo zonan baqa al-laili au aftara zonan al-huruba fabana khilafuhu. Kaman tasahharo, seperti orang yang melakukan sahur, zonan, dia menyangka, baqa al-laili, pada waktu malam, sisanya ada waktu sisanya malam, atau tetapnya waktu malam. Au aftara, atau dia berbuka, donan menyangka al-huruba, telah terjadi tenggelamnya matahari. Fabana khilafuhu, maka ternyata jelas khilafuhu berbedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga, ya, demikian juga dia tidak boleh makan dan tidak boleh minum, seperti halnya orang yang sedang puasa, manakala karena terjadi kesalahan. Contohnya seperti orang yang sahur. Sahur ini, orang sahur, ya, dia sangka ini masih malam hari, ini masih belum terbit fajar. Setelah sahur habis, ya,
makan minum habis dan selesailah makan sahurnya, tiba-tiba dia melakukan sahur itu semuanya dilakukan setelah subuh. Ini namanya dhonan baqa al-laili. Atau sebaliknya, dia berbuka karena menyangka sudah waktu maghrib, sudah masuk waktu maghrib. Nah ternyata belum waktu maghrib belum tiba, masih jam 4:30 dia sudah makan, disangkanya sudah masuk waktu maghrib. Maka orang yang demikian ya, setelah batal dia harus tidak makan dan minum, seperti halnya orang yang sedang melakukan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man zahara lahu yauma salasina min sya'bana annahu min Ramadan. Dan orang yang jelas, yang tampak baginya, yang kuat tampak baginya, menurutnya yauma salasina pada hari ke-30 min Sya'bana dari bulan Sya'ban, nampak annahu min Ramadhana, sesungguhnya hari itu adalah hari dari awal Ramadan. Demikian juga orang yang meyakini ya, tanggal 30 Sya'ban itu dia yakini sebagai bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia itu di akhir bulan ya, di akhir bulan Sya'ban tanggal 30 dia itu tidak berpuasa. Padahal dia yakin sudah ya, tampak bagi dia. Artinya jelas dia itu melihat bahwa tanggal 30 Sya'ban itu sudah termasuk bulan Ramadan. Maka orang yang demikian itu dia tidak boleh makan dan minum ya, seperti halnya orang yang sedang melakukan puasa. Wa man sabaqahu ma'ul mubalaghati awir rabiati fil madmadati wal istinsyaki. Demikian juga orang yang terlanjur minum atau terlanjur masuk ya, air madmadah, air kumur-kumur yang dilakukan karena berlebih-lebihan. Saya berwudu ya, sebelum wudu saya melakukan kumur-kumur. Saya lakukan kumur-kumur saya itu dengan cara yang berlebih-lebihan sampai mendangal. Berlebih-lebihan kadang-kadang. Ada orang yang kumur-kumurnya berlebih-lebihan seperti itu. Kemudian kok ada air yang terlanjur masuk, maka batal puasa saya. Namun sekalipun batal puasa saya wajib tidak makan dan tidak minum, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa hingga sampai tenggelamnya matahari. Artinya apa? Artinya saya harus melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa.
awir rabi'ati fil madmadati wal istinsyaki, atau saya itu kumur-kumur atau istinsyak, menghirup air lewat hidung pada saat menjelang wudhu. Saya sudah melakukan 3 kali kumur-kumur. Saya sudah melakukan istinsyak, menghirup air lewat hidung sampai 3 kali. Kemudian saya tambah ke-4 kalinya atau bahkan ke-5 kalinya. Pada saat ke-4 kalinya atau ke-5 kalinya ada air yang terlanjur masuk ke dalam. Ini membatalkan puasa. Sekalipun tidak mubalaghah. Kenapa? Karena hirupan air atau istinsyak atau kumur-kumur yang ke-4 kali atau ke-5 kali itu tidak diperintahkan. Jadi ketika ada air yang masuk ke dalam, maka batalah puasanya. Kalau demikian ini saya lakukan, maka saya setelah batal puasanya itu tetap tidak boleh makan dan minum seperti halnya orang yang sedang berpuasa. Bi khilafi sabiyin balagha muftiran wa majnunin afaqa. Berbeda dengan anak-anak yang belum balik, bayi anak-anak yang belum balik. Bi khilafi sabiyin, berbeda dengan anak-anak balagha yang mencapai balik, muftiran dalam keadaan tidak berpuasa, wa majnunin afaqa, dan orang yang gila afaqa yang sembuh. Berbeda dengan anak. Kalau ada anak di siang hari bulan Ramadan, dia tidak berpuasa, namanya belum balik. Kemudian di tengah hari, di siang hari tengah-tengah, katakanlah zuhur, kemudian dia balik. Apakah dia itu wajib berhenti mencegah makan dan minum seperti halnya orang yang sedang berpuasa apa tidak? Ternyata bagi anak-anak yang demikian itu tidak wajib mencegah makan dan minum seperti halnya orang-orang yang sedang berpuasa. Artinya apa? Artinya setelah dia itu balik di siang hari itu, dia tetap boleh makan dan boleh minum. Demikian juga orang yang gila. Orang gila di siang hari bulan Ramadan kemudian dia sembuh, maka dia bebas untuk melakukan makan dan minum. Jadi tidak ada pencegahan. Wa kafirin aslama, dan orang kafir yang masuk Islam. Ada orang kafir di siang hari bulan Ramadan jam 9, katakanlah begitu, dia masuk Islam, otomatis dia berkewajiban untuk melakukan puasa di hari itu. Apakah dia itu harus juga mencegah makan dan minum seperti halnya orang berpuasa? Ini tidak berlaku untuk orang yang demikian. Ini tidak berlaku untuk orang kafir yang masuk Islam di siang hari bulan Ramadan itu. Wa musafirin wa maridin zala uzruha
udhruhuma ba'dal fitri. Demikian juga orang yang sakit, ya, atau orang yang musafir, dia sudah terlanjur berbuka, ya, karena mengambil rukhsahnya, keringannya, dia berbuka. Setelah berbuka sehat kembali, yang sakit sehat. Yang melakukan perjalanan ternyata setelah berbuka dia sampai di tempat tujuan masih duhur. Lah, dua orang ini, baik orang sakit yang setelah berbuka dia menjadi sehat, atau orang yang sedang melakukan perjalanan setelah berbuka mengambil rukhsah, itu sampai di tempat, ya, sampai di rumah katakanlah, apakah dia itu harus selanjutnya harus mencegah makan dan minum hingga tenggelamnya matahari, hingga waktu maghrib tiba? Itu tidak. Jadi tidak berlaku. Tidak berlaku. Artinya apa? Orang yang musafir sudah mengambil rukhsah, berbuka di tengah jalan, sampai di rumah, ya, sampai di rumah ternyata masih zuhur umpama, ini boleh dia makan, ya, boleh dia makan, boleh dia makan, boleh dia minum, ya. Wadhabitu, adapun standarnya, fi dzalika, di dalam hal itu, anna kullaman jazalahul iftaru ma'ilmihi bi haqiqatil yaumi la yalzamuhu al imsaku bal yusannu. Anna kullaman, sesungguhnya setiap orang, jaza yang boleh baginya, lahu baginya al iftaru berbuka, ma'ilmihi serta pengetahuan dia, bihaqikatil yaum dengan hakikatnya hari itu, la yalzamuhu tidak wajib baginya al imsaku mencegah makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasanya. Bal yusannu, bahkan dianjurkan, disunahkan. Tidak wajib tapi disunahkan. Jadi standarnya begini, kalau ada, ya, atau setiap orang yang diperbolehkan berbuka, atau diperbolehkan membatalkan puasanya, ya, itu dia tidak wajib untuk imsak setelah melakukan pembatalan. Jadi seperti tadi, orang yang sedang melakukan perjalanan, ya, kemudian dia mengambil rukhsah, dibatalkan puasanya, itu kira-kira jam pagi dibatalkan. Ternyata zuhur sudah sampai di rumah, Lah di rumah, ini dia boleh makan siang, boleh makan siang, ya. Kenapa? Karena dia itu membatalkan puasa sebab memperoleh keringanan, rukhsah, dispensasi, ya. Dia boleh makan, minum, dan lain sebagainya. Namun lebih baik dia meninggalkan itu. Namun lebih baik setelah membatalkan puasa, makan umpama dan minum secukupnya, seterusnya dia melakukan imsak. Ini hukumnya sunnah.
melakukan imsak, tidak makan minum lagi sampai menunggu waktu maghrib tiba. Wa kullu man la yajuzu lahu ma'a dzalika yalzamuhu al-imsaku. Dan setiap orang yang tidak boleh baginya melakukan iftar, ya, maka wajib baginya melakukan imsak. Melakukan imsak. Kalau dia membatalkan puasanya itu sesungguhnya tidak boleh. Artinya dia melakukan pembatalan itu tidak boleh. Tidak punya keringanan, tidak punya rukhsah, tidak punya uzur. Kok tiba-tiba dia batalkan makan dan minum, maka setelah makan dan minum itu dia wajib mencegah untuk melakukan makan dan minum kembali hingga waktu maghrib tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu al-qadhu 'alal jami'i illal kafira. Idza aslama fi asna'il yaumi. Maka wajib melakukan qadha atas orang-orang yang telah disebutkan tadi, kecuali orang kafir ketika masuk Islam. Idza aslama, ketika masuk Islam, fi asna'il yaumi, di tengah siang hari. Orang kafir, ya, tidak wajib melakukan qadha. Seperti tadi dicontohkan, ada orang kafir, ya, siang hari atau pagi hari di bulan Ramadan dia masuk Islam. Masuk Islam. Oleh karena dia masuk Islam, maka dia wajib melakukan puasa. Ya? Maka dia wajib melakukan puasa. Lah orang kafir yang demikian, yang mu'alaf masuk Islam di siang hari atau di pagi hari ini, dia tidak wajib mengodoni hari itu. Artinya dia tidak dianggap hutang berpuasa di hari itu. Hari itu tidak dianggap sebagai hutangnya dia dalam hal puasa. Wasabiya, dan anak-anak idza balagha muftiran fala yajibu alaihimal qadha'u bal yusannu. Demikian juga wasabi, dan anak-anak idza balagha, ketika balik sampai usia balik muftiran, dalam keadaan tidak berpuasa, fala yajibu alaihima, maka tidak wajib alaihima atas keduanya al-qadha'u, apa melakukan qadha puasa, bal yusannu, bahkan disunahkan atau tetapi disunahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang masuk Islam di siang hari itu sama halnya orang anak-anaknya, anak yang muslim yang balik di tengah siang hari dalam keadaan dia tidak berpuasa, maka dia tidak wajib mengodoni, membayar hutang qadha puasa di hari itu. Artinya hari itu tidak dianggap sebagai hutang untuk melakukan puasa. Bal yusannu, tetapi disunahkan, ya, dianjurkan, lebih baik itu dianggap hutang puasa, oleh karena dia wajib di hari di luar bulan Ramadan dia mengqadhai puasa hari itu, satu hari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walau balaghas sabiyyu shaiman lazimahul imsaku wastuhibba
wastuhibba lahu al-qadha'. Jika ada seorang anak ya, balik jika ada seorang anak balik di siang hari ya, di bulan puasa dalam keadaan dia sedang melakukan puasa, maka lazimahul imsak, maka dia wajib imsak, maka dia wajib melakukan imsak. Wastuhibba lahu al-qadha', dan disunahkan baginya untuk melakukan qadha. Kalau tadi balik di siang hari tapi dalam keadaan dia tidak berpuasa. Nah, sekarang anak balik ya, di tengah hari, di siang hari dia dalam keadaan melakukan puasa. Kalau sedang melakukan puasa maka dia harus imsak. Selanjutnya imsak seperti halnya dia sungguh-sungguh berpuasa. Ya memang keadaannya berpuasa. Iya. Tetapi disunahkan, dianjurkan besok setelah Ramadan selesai dia mengqadhani hari itu sehari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu ala man afsadahu ay sauma yaumin min ramadhana au man'a in iqadahu bijima'in ila akhirih wallahu alam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.